Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Selamat pagi, semoga masih sehat dan selalu semangat. Ibu selalu berdoa kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, sekarang kita akan masuk ke tematik, tema 1, subtema 3, hidup rukun di sekolah. Tentang pengamalan Pancasila, sila ke-1 dan ke-2. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita selalu berdoa. Ingat, berdoa itu merupakan pengamalan sila keberapa? Ada yang tahu nggak? Ayo, berdoa itu adalah kepada Allah. Berarti pengamalan sila ke-1 yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Yuk kita sama-sama berdoa ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Pintar. Pengamalan Pancasila di lingkungan sekolah. Sebelumnya kita sudah pengamalan di rumah ya kan ya. Terus sekarang di sekolah. Untuk menjalankan pengamalan Pancasila tidak hanya dapat dilakukan di rumah maupun ketika kita sedang bermain. Namun dapat juga dilakukan di sekolah bahkan dimanapun kita berada. Hal ini dikarenakan Pancasila merupakan ruh dari dasar negara Indonesia yang telah menjadi keseharian hidup bangsa Indonesia. Berikut adalah contoh pengamalan Pancasila sila ke-1 dan ke-2 di lingkungan sekolah. Oke, ini adalah contoh pengamalan Pancasila sila ke-1 yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Belajar dengan sungguh-sungguh untuk bekal dunia dan akhirat. Ini termasuk ke dalam Pancasila pertama. Kenapa? Karena dengan belajar sungguh-sungguh berarti kan kamu ingin akhirat kamu lebih baik, ingin bekal dunia kamu lebih baik. Jadi itu adalah ke Allah ya, ke Tuhan. Nah, makanya ini adalah ketuhanan yang Maha Esa. Lalu yang kedua, mempersilahkan teman yang akan beribadah. Beribadah juga sama, itu adalah kepada Tuhan. Jadi teman kamu kalau mau beribadah, jangan dilarang, tapi dipersilahkan. Nah, itu berarti kamu sudah mengamalkan Pancasila pertama. Yang ketiga adalah murojaah sebelum pelajaran dimulai. Kita kan sering murojaah ya. Kadang dalam seminggu bisa 2 kali kita murojaah dalam Zoom. Atau kamu murojaah sendiri, alangkah baiknya kamu murojaah bersama keluarga. Ayah, bundanya diajak ya. Jadi semuanya dapat mengamalkan Pancasila yang pertama dan dapat pahala ya. Nah, yang keempat, berdoa bersama sebelum belajar di kelas. Nah, setelah murojaah biasanya kita berdoa agar pembelajaran kita berjalan dengan baik dan lancar dan juga kamu mendapatkan pemahaman yang baik dari pelajaran yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Ini semua adalah pengamalan sila pertama ya. Pengamalan Pancasila sila ke-1 atau sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, menuntut ilmu merupakan bagian dari kewajiban seorang muslim, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seseorang telah meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh. Nah, kamu belajar nih ya, itu berarti adalah suatu kewajiban karena kan tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Artinya ya udah cari ilmu sebanyak-banyaknya. Buat apa? Bukan buat sombong, bukan. Buat apa? Agar ilmu kamu bermanfaat. Ketika kamu mengetahui sesuatu, jangan sungkan-sungkan. Ilmunya itu diamalkan kepada orang lain agar ilmu kamu itu selalu mengalir ya. Jadi ketika kamu sudah meninggal ya, ilmunya masih terus mengalir dan itu menjadikan
pahala untuk kamu walaupun kamu sudah meninggal. Nah, sekarang kita simak ya video tentang pengamalan sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Gus, nasib seseorang, orang itu sendiri yang menentukannya. Cobaan pasti ada, tapi rezeki juga akan selalu mengikuti. Yang penting usahanya. Sekarang kamu acting marah, Mek. Punya cita-cita setinggi langit itu biasa. Kamu harus lebih penjiwaan lagi, Mek. Melotot lagi, Mek. Nah, gitu baru bener. Punya cita-cita berguna itu juga biasa. Punya cita-cita mulia juga bukan hal luar biasa. Cita-citaku hanya ingin membahagiakan orang lain. Cita-citaku ini terlalu tinggi buat kamu. Yang Muti aja tiap minggu punya cita-cita. PR itu harusnya bikin orang tambah pinter, bukan bikin repot. Punya cita-cita yang tak terdengar seperti sebuah cita-cita dan berjuang sepenuh hati untuk mewujudkannya, itu baru luar biasa. Cita-cita itu bukan cuma untuk ditulis saja, tapi untuk diwujudkan. Lagi zaman bapak sekolah dulu, cuma pakai otak. Kamu gak bakal ngerti cita-citaku. Mau jadi apa? Akankah cita-cita mereka terwujud? Aku sadar bahwa tidak ada cita-cita yang mudah. Aku jadi tahu apa cita-citaku yang sesungguhnya. Cita-citamu itu rendah, tapi bikin susah. Nah, gimana dengan cita-cita kalian? Jika ingin meraih cita-cita, maka kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh ya. Oke, sekarang contoh pengamalan Pancasila sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama adalah menggunakan bahasa yang santun ketika berbicara dengan guru dan juga teman. Jadi kalau kamu mengucapkan kata-kata yang baik kepada teman kamu, kepada guru kamu, bahasanya juga enak didengar ya, berarti kamu sudah mengamalkan Pancasila sila kedua ya. Lalu yang kedua, membantu menjelaskan pelajaran kepada teman yang masih belum paham. Kalau kamu ada teman yang belum paham tentang pelajaran, jangan bilang, "Ih kasihan deh ya, kamu nggak paham-paham." Nggak boleh. Itu namanya kamu sombong ya, sombong tidak dibenarkan. Alangkah baiknya kamu memberitahu dia, bukan memberitahu isinya, tapi memberitahu langkah-langkah dan caranya. Ini loh caranya seperti ini, nanti kamu hitung ya. Atau misalkan ini adanya di halaman sini, kamu baca ya. Nah, nanti ada isinya di situ, silahkan kamu cari sendiri. Nah, itu ilmu kamu akan bermanfaat buat dia, nak, dan terus-menerus. Ketika kamu sudah meninggal, ilmu kamu akan ada, masih ada dan terus mengalir, dan itu akan menjadi pahala buat kamu. Intinya nggak pernah rugi jadi orang yang baik, ya. Lalu yang ketiga adalah mengumpulkan uang kas untuk membantu orang yang membutuhkan. Artinya kita mengumpulkan uang kas, kita simpan. Nah, suatu ketika misalkan ada teman kita nih yang nggak bisa beli baju seragam. Contoh, ini hanya contoh ya. Nggak bisa beli baju seragam. Nah, kita ambillah dari uang kas itu, yuk kita belikan baju seragam buat dia agar dia bisa pakai baju seragam ya. Walaupun nggak mungkin ya anak-anak yang sekolah di Al Muhajirin nggak punya seragam ya. Ya ini hanya contoh saja. Atau misalkan
dia nggak punya makan siang, dia nggak dibekelin makan siang, misalkan bundanya lupa atau gimana. Nah, kita ambil dari uang kas itu, belikan dia makan siang. Yuk, jadi kita bisa makan bersama-sama ya. Jadi intinya ibu pesan sama kamu, jangan pernah berhenti berbuat baik, karena itu akan selalu berpengaruh kepada diri kita sendiri. Pengamalan Pancasila sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, saling peduli dan tolong menolong juga diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, yaitu bantulah saudaramu baik dalam keadaan sedang berbuat zolim atau sedang teraniaya. Ada yang bertanya, wahai Rasulullah, kami akan menolong orang yang teraniaya. Bagaimana menolong orang yang berbuat zolim? Beliau menjawab, dengan menghalanginya melakukan kezoliman, itulah bentuk bantuanmu kepadanya. Jadi kalau ada orang yang ingin berbuat salah, maka kamu ingatkan. Nah, itu berarti kamu sudah melakukan pengamalan sila kedua ya. Bukan maksudnya dibantu melakukan kejahatan, bukan, tapi kamu bantu dia untuk tidak melakukannya. Oke? Oke sayang, itulah materi kita pada hari ini. Terima kasih sudah membaca dan menyimak pelajaran hari ini. Sampai bertemu kembali di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.